Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5009 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 12, Aplikasi SAR untuk Eksplorasi Geotermal. Segmen 9, Deformasi di Lapangan Geotermal. Pemrosesan PLT de-INSAR berikutnya adalah Pass Unwrapping. Pass unwrapping merupakan proses untuk menghilangkan ambiguitas fase dari nilai jumbai atau fringes yang berulang atau wrapping. Pada interprogram unwrapping, nilai fase deformasi tidak lagi berupa siklus dengan nilai berada antara 0 dan 2pi, tetapi menerus dari nilai terendah sampai tertinggi. Proses unwrapping dalam Snap memerlukan bantuan perangkat lunak open source lain, yaitu SNAPU, atau Statistical Cost Network Flow Algorithm for Pass Unwrapping, yang berjalan pada sistem operasi Linux. Dalam pengaturannya, bisa dipilih metode Statistical Cost Mode untuk menghasilkan deformasi yang menerus atau unwrap. Proses unwrap akan berhasil dengan baik apabila jumbai atau fringes yang menunjukkan pola yang menerus. Kalau tidak menerus, sebaiknya tetap menggunakan interferogram wrapping agar deformasi bisa terbaca, meskipun masih pada kisaran 0 sampai 2pi. Berikut tampilan menu ekspor untuk proses unwrap dalam program Snap. Proses selanjutnya adalah multilooking. Proses ini pada prinsipnya adalah melakukan kompresi terhadap data dalam level single look complex atau SLC agar fokus citra bertambah tinggi. Tetapi memiliki konsekuensi menurunkan resolusi spasial. Proses multilooking akan menghasilkan citra dengan sedikit draw dan memberikan kenampakan morfologi yang lebih jelas dari sebelumnya. Besar faktor multilooking disesuaikan dengan kebutuhan resolusi dan kejelasan citra yang akan dihasilkan. Dalam proses de-INSAR, membutuhkan resolusi spasial tinggi sehingga angka multilooking dibuat tidak terlalu besar. Berikut tampilan multilooking interferogram untuk perangkat lunak Snap. Proses selanjutnya adalah geocoding interferogram. Proses geocoding dilakukan untuk mengoreksi geometri citra dalam slant range menjadi geometri permukaan tanah atau dalam ground range. Dalam perangkat lunak Snap, menu yang dapat digunakan adalah koreksi rentang Doppler atau Range Doppler Terrain Corrections. Koreksi ini melakukan geocoding pada citra dengan memperbaiki distorsi geometrik SAR menggunakan model elevasi digital atau DEM dan menghasilkan produk yang diproyeksikan ke peta planimetrik. Berikut interferogram dari satu pasangan setelah dilakukan proses geocoding yang menunjukkan nilai deformasi dan vektor pergerakan permukaan yang ditandai dengan gradasi warna dari ungu sampai biru untuk uplift dan sebaliknya. Dan tampilan menu geocoding dalam perangkat lunak seperti di bawah ini. Tahapan terakhir adalah kalkulasi pasangan data dengan PLT atau Pairwise Logic Technique. Proses ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah proses geocoding. Melalui kalkulasi ini, gangguan atmosfer yang berbeda dari pola deformasi di permukaan dapat diidentifikasi dengan membandingkan interferogram yang mencakup interval waktu yang berbeda. Pendekatan ini juga disebut sebagai metode kombinasi linear. Ini efektif ketika anomali atmosfer hanya pada citra SAR yang digunakan bersamaan dari dua interferogram. Kalkulasi interferogram dari pasangan 1A dan 2B menunjukkan artefak troposfer berupa deformasi turun dan naik semu yang saling menghilangkan setelah proses penjumlahan dan menyisakan deformasi di permukaan tanah C untuk satu lapangan produksi geotermal yang ada di Jawa Barat. Berikut diulas sedikit mengenai analisis hasil deformasi INSAR untuk lapangan geotermal yang sudah berproduksi. Berdasarkan hasil PLT de-INSAR, anomali deformasi permukaan di suatu lapangan geotermal ditandai dengan warna merah untuk penurunan permukaan atau subsiden dan biru untuk penaikan permukaan tanah atau uplift.
Pola penurunan ini diduga berasal dari dinamika sistem geotermal berupa perubahan tekanan fluida di dalam reservoir. Pola kenaikan permukaan di bagian selatan diduga dikontrol oleh keberadaan struktur geologi serta injeksi air bertekanan yang masuk ke reservoir. Demikian penginderaan jauh geologi topik 12 segmen 9. Kita akan bertemu di video untuk topik selanjutnya. Terima kasih.